Kenapa Islam seringkali sekarang dianggap menjadi teroris? Dan kenapa sekarang bahkan Islam bertumbuh menjadi salah satu agama yang paling banyak ditakutin sama begitu banyak negara di dunia? Apakah memang aslinya seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini kita pengen membahas satu buah topik yang sensitif banget tentang apakah Islam itu memang benar-benar seringkali menjadi wajah dari para teroris, oke? Dan sebelum kita membahas topik yang itu, saya pengen disclaimer dulu. Ini bukan untuk menjelek-jelekan agama tertentu, dan saya pengen kita buka pikiran bersama-sama. Kita akan membahas dengan fair-fair-fairnya, oke? Dan ketika Anda sudah nonton videonya sampai habis, nanti silakan nanti berkomentar, silakan memberikan tanggapan Anda kira-kira seperti apa, oke? Nah, kita mulai dulu dari satu buah definisi yang paling dasar, yaitu apa itu terorisme. Pasti ada banyak definisi dari terorisme, tapi yang saya pakai dari dictionary.com yaitu orang yang menggunakan kekerasan dan menggunakan intimidasi kepada orang lain, kepada masyarakat sipil untuk kepentingan politik. Ini saya garis bawahi, untuk kepentingan politik, oke? Nah, jadi di sini orang itu bukan cuma sekedar mengintimidasi atau berbuat kasar, berbuat jahat atau menteror orang lain, bukan cuma sekedar karena mereka senang atau apa. Tapi ini seringkali ada dasar, ada latar belakangnya di sini. Jadi dasar dari terorisme ini ada kepentingan politiknya. Ada orang yang pengen berkuasa, ada orang yang pengen mempunyai uang yang banyak, ada orang yang pengen mempunyai kekuasaan. Di situ adalah dasarnya. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah hanya agama Islam saja yang menjadi wajah dari teror? Oke? Yang sering dipakai oleh teroris menjadi wajah mereka? Enggak. Nah, ada agama lain. Contohnya apa? Contohnya di India ada organisasi yang namanya Hindutva, yaitu organisasi yang dimana ini adalah orang yang menganggap mereka sebagai Hindu garis keras, Hindu ekstremis. Semua yang tidak beragama Hindu, termasuk agama Islam terutama gitu ya, atau bahkan semua yang tidak beragama Hindu itu dianggap sebagai musuh mereka. Atau misalnya di Amerika ada yang namanya KKK ya, dan kemudian dipakai oleh para orang-orang Kristen untuk membantai orang-orang Katolik yang dianggap sebagai musuh mereka. Jadi karena kita memang di Indonesia yang agamanya mayoritas adalah agama Islam, maka seringkali Islam dipandang sebagai wajah dari teror, ya. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya teror ini ada di mana-mana. Tapi kita coba bahas, oke? Yang pengen saya kasih tahu sama Anda adalah apa yang menjadi dasar dari terorisme itu. Kenapa bisa terjadi terorisme? Apa sebenarnya? Sifat manusia seperti apa? Nah, tadi saya bilang bahwa ada kepentingan politik di sini. Ada pengen yang berkuasa di sini. Sifat dasar yang tidak bisa kita sangkal adalah sifat yang kita sebut dengan significance. Ini adalah biang keroknya. Sifat di mana saya harus di atas atau ada orang yang berada di atas, lalu ada orang lain yang berada di bawah, gitu ya. Dan ketika ada di atas dan di bawah, dengan kata lain, dia mau mengatakan bahwa saya yang benar, saya yang berkuasa, saya yang suara Tuhan, kamu harus nurut. Kalau misalnya ada kebenaran, saya yang benar, kamu adalah yang salah. Dan ini yang seringkali dipakai menjadi basis dari kekerasan. Jadi yang di sini memberikan perintah, yang di sini harus nurut. Buktinya apa? Apa buktinya bahwa significance atau perasaan ingin unggul ini menjadi dasar dari terorisme? Oke, ini saya kasih tahu. Karena sebenarnya unggul itu adalah sifat yang pedang bermata dua, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tapi sangat gampang dipakai untuk menjadi sesuatu yang buruk, oke? Nah, buktinya significance ini menjadi suatu sistem yang buruk, yaitu sistem kasta, ya. Sistem kasta ini dulu diciptakan oleh bangsa Arya, bukan bangsa Arya yang dipakai sama Hitler, enggak, tapi bangsa Arya yang lebih kuno lagi, yang dulu tinggal di Iran kuno, dipercaya menciptakan sistem kasta. Seperti Anda tahu di pelajaran di sekolah ada 4 kasta, tapi ada satu kasta lagi yang di bawah kasta ini. Ini orang-orang yang sering sekali disebut the untouchables. Ini adalah kasta paria atau kasta Dalit, bahkan bukan kasta, mereka sebenarnya tidak kasta. Nah, tapi kaum paria atau kaum Dalit ini adalah orang-orang yang seringkali dianggap bahkan lebih hina daripada binatang, yang dibunuh pun terserah, yang mau diperkosa ya tidak ada masalah. Mereka benar-benar memperlakukan tidak seperti manusia. Dan ada yang namanya sistem apartheid, dan bahkan ada yang namanya slavery atau misalnya perbudakan. Misalnya orang kulit putih boleh memperbudak orang kulit hitam sesuka-suka mereka. Mau memperkosa ya boleh, terserah sama mereka. Pada simpelnya selalu terjadi ada dua kelas, ada dua kelas utama. Ini adalah kelas atas, ini adalah kelas bawah. Ini adalah kelas yang menganggap dirinya sebagai representasi dari Tuhan. Ini adalah musuh dari Tuhan. Oke? Ini adalah orang yang patut dimusuhi, orang yang patut ditindas. Nah, itu makanya
ketika kita kita belajar gitu ya, tentang terorisme gitu ya. Salah satu hal yang menarik adalah wawancara antara Rosyana Silalahi dengan Ali Imran ya. Beliau adalah mantan teroris yang kemudian terlibat ke dalam kegiatan deradikalisme, oke? Beliau menceritakan sendiri bagaimana caranya beliau dalam waktu 2 jam saja bisa mengubah orang menjadi teroris dan sanggup untuk bunuh diri. Sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan oleh remaja atau usia-usia muda lainnya untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Tidak lama? Tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. 2 jam Anda bisa mampu memprovokasi untuk bergabung dengan Anda? Memprovokasi sampai siap bunuh diri. 2 jam? Ya. Apa yang Anda katakan? Yang saya katakan adalah jihad. Seringkali kalau di Indonesia ayat yang dipakai adalah apa? Ayat yang seringkali disalahpahami dan seringkali disalahpakai adalah ayat-ayat tentang jihad yang ada di Quran. Oke? Nah, itu adalah seringkali yang dipakai oleh para teroris. Dan apa sih yang mereka katakan? Yang mereka katakan adalah, oh ini sistem kita adalah sistem yang terbaik. Inilah sistem yang harus dipakai. Misalnya sistem khilafah, atau ini sistem Hindu, atau ini sistem Kristen. Sistem inilah yang menurut mereka adalah selalu yang dipakai. Dan orang-orang yang berada di luar klan mereka itu dianggap sebagai musuh. Dan apalagi yang seringkali dipakai oleh para teroris, mereka seringkali mengatakan bahwa, oh kamu sudah percaya atau bahwa kamu adalah orang yang benar. Nah, pengen mencapai kebenaran yang lebih hebat lagi, pengen mencapai surga yang lebih hebat lagi, pengen menjadi orang yang akan dikenal sepanjang masa, matilah kamu, bunuh dirilah kamu, maka kamu akan mencapai surga. Itulah janji-janji mereka. Itu yang seringkali mereka pakai. Mereka mengatakan bahwa hanya ada satu cara yang benar dan cara yang lain semuanya salah. Oke? Nah, itu adalah ayat yang paling sering kali dipakai oleh para teroris. Oke? Maka hati-hati ketika mulai ada kata-kata bahwa kami yang paling benar, kita adalah yang paling benar, ajaran kita benar, yang ini salah, kita pasti masuk surga, yang ini semuanya lain masuk neraka, kita tidak boleh seperti ini. Itu adalah dasar dari terorisme. Hati-hati. Karena menurut saya, terorisme terjahat itu tuh bukan mulainya dari terorisme itu bukan dimulai dari tembak-tembakan, tapi dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Dimulai dari ibu menghasut anaknya, lalu ibu menghasut suaminya. Bahkan ada wanita yang menghasut anak-anaknya dan akhirnya mengajak suaminya untuk pergi ke Syria untuk ikut bertempur, untuk bunuh diri gitu. Ibu mengajak anaknya untuk bunuh diri. Itu semua dimulai dari mana? Sekali lagi saya bilang dari, oh ya kita yang benar, mari kita menuju ke tempat yang gak usah diomongin lagi. Nah, saya pengen ngomong tentang sesuatu yang berbeda. Kenapa di agama Buddha saya tidak bisa menemukan referensi tentang terorisme di agama Buddha? Nah, ini menarik, oke? Bukan di sini saya meninggikan agama Buddha, enggak. Tapi ada satu buah prinsip yang sangat besar di agama Buddha yang ternyata sangat berlawanan dengan prinsip terorisme. Apa itu? Di agama Buddha mereka menghargai semua orang, ya. Mereka pengen semua makhluk boleh mencapai kebahagiaan. Semoga semua makhluk bisa berbahagia. Mereka menghormati semua makhluk. Kalau saya bilang di sini semua makhluk, artinya sungguh-sungguh semua makhluk, bukan cuma makhluk hidup, bukan cuma kita manusia, bukan cuma anjing, kucing, kuda, tapi juga termasuk seperti semut, seperti snail, atau bahkan kan hantu sekalipun, mereka mempunyai hak yang sama. Nah, di sini agama Buddha ini membuat satu buah konsep yang menarik. Semuanya sama, semuanya berhak mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal yang penting dan satu hal yang sangat bagus sekali dari mereka. Yes? Nah, terakhir saya pengen menutup dengan satu buah pertanyaan. Oke? Di akhir video ini saya pengen nanya sama Anda, apakah Anda merasa bahwa apakah agama Islam, ataukah agama Hindu, ataukah agama Katolik, ataukah agama Kristen, ataukah agama yang lain adalah agama yang buruk? Apakah Anda menganggap bahwa agama Anda adalah agama yang lebih baik? Oke? Kalau Anda masih berpikiran seperti itu, hati-hati. Kenapa? Karena Anda baru saja meletakkan diri Anda ke dalam posisi significance. Dan kalau Anda baru saja meletakkan diri Anda ke dalam posisi significance, Anda tahu apa yang akan terjadi. Semoga video ini bermanfaat. Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat buat Anda. Ya, tapi juga termasuk seperti semut, seperti snail. Snailnya apa sih bahasa Indonesianya? Kerang gitu ya. Aduh. Oke.